Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ustadz Adi Sucipto dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Syuhada. Nah, kita kembali ke sesi pertanyaan. Silakan, sepertinya sudah siap ibu yang di belakang dengan pertanyaannya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Suryadi dari Majelis Taklim Syuhada. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, apakah tanda-tanda tobat kita sudah diterima atau belum Pak Ustaz? Oke, tanda-tanda tobat kita itu sudah diterima atau belum, Pak Ustadz? Kita tahu nggak sih kalau tobat kita itu sudah diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau belum gitu loh? Ya. Silakan. Tanda-tandanya, Bu, ya. Iya. Apakah ada tanda-tanda kening gitu kan? Ya. Tanda-tanda seseorang taubatnya diterima oleh Allah atau tidak, yang pertama adalah hatinya senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya ketika dia melakukan amal kebaikan, dia senantiasa ingat dengan amal-amal keburukannya dahulunya. Jadi, wah, dahulu saya pernah melakukan perbuatan dosa gitu ya. Kemudian ada rasa penyesalan di situ gitu. Ya, tak kurang juga sesekali dia meneteskan air mata gitu. Kenapa? Karena ingat dengan dosa-dosanya. Nah, kemudian yang kedua, dia ada rasa benci, Bu. Benci dengan dosa. Terutama dosa yang pernah dia lakukan dulunya. Misalkan dia perbuatan ngumpat orang gitu ya, atau menggunjing. Jadi kalau misalkan dia ketemu dengan orang menggunjing, dia benci, benci banget dengan si fulan. Kenapa? Si fulan tuh ngomongin orang gitu. Saya dulu kayak gitu juga, memfitnah orang. Udah timbul rasa benci. Kenapa? Karena dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kemudian ada kisah, ibu saya bawakan kisah ini, bahwasanya dahulu ada orang ulama salafus soleh, dia bertutur seperti ini. Ada ahli maksiat atau dia suka melakukan perbuatan dosa, tapi dia masuk surga. Ada seseorang yang taat kepada Allah, tapi dia masuk neraka. Gitu. Itu kenapa itu? Itu kenapa kok bisa seperti itu? Gitu, kembalikan ya. Kemudian ditanya oleh muridnya, Syekh, kok bisa seperti itu? Bukan yang kami pahami selama ini, dia melakukan kebaikan masuk surga, melakukan perbuatan dosa masuk neraka. Gitu. Kok ini kebalikannya? Kemudian kata ulama salaf menjawab, kata beliau, seseorang yang dahulunya melakukan perbuatan dosa dan dia meletakkan dosanya itu di pelupak matanya, sehingga ketika dia ingat dengan perbuatan dosa itu, maka air matanya menetes, menangis gitu. Kenapa? Karena ingat dengan dosa-dosanya. Sehingga dia terus bertobat kepada Allah, kemudian menyesali perbuatan tadi. Nah, akhirnya sampai akhir hayatnya dia masuk ke dalam, dia terus bertobat, menyesali perbuatannya tadi, ya, kemudian dia masuk ke dalam surga. Nah, orang yang melakukan perbuatan perbuatan kebaikan ataupun taat kepada Allah, dia meletakkan kebaikannya itu di telopak matanya juga. Artinya apa? Dia pengen kebaikan itu dilihat oleh orang lain. Ya, dilihat saya ini orang soleh. Akhirnya ada timbul kebanggaan di situ. Wah, timbul kebanggaan, ada rasa sombong. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, ketika timbul rasa sombong, meskipun kesombongan itu sekecil biji zarah ada dalam hati seseorang, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intinya seperti ini, ibu-ibu dan pemirsa TVRI Mutiara Kolbu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita taat kepada Allah, maka syukuri, ya, bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat taat kepada Allah, jaga itu.
Nah gitu. Kemudian apabila kita melakukan perbuatan dosa, jangan pernah mudah putus asa dari rahmat Allah. Terus untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha gitu. Nah, begitu juga ketika kita posisi kita soleh, taat, hati-hati. Itu ujian. Jangan sampai kita merasa lebih suci, lebih baik. Nah, perkataan lebih baik ini adalah perkataan iblis. Ketika dalam Al-Quran disebutkan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam, kata iblis waktu itu di dalam sorga. Kemudian ketika dia ada merasa dirinya lebih baik, artinya kan sombong itu, angkuh gitu ya, tidak mau dia sujud kepada Adam. Nah, kenapa? Karena dia merasa lebih baik. Kenapa? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, sementara saya ciptakan dari api. Saya lebih bagus gitu ya, gitu. Akhirnya ada rasa sombong, angkuh, dia nggak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda, salah satu resepnya ketika kita ketemu dengan orang lain, jadikan orang lain itu seolah-olah dia lebih soleh dari kita, gitu ya. Meskipun sebenarnya ukuran kasat mata kita ini lebih soleh daripada dia, tetapi kita tidak mengatakan demikian. Oh, ketemu dengan orang tua kita, oh orang tua kita ini lebih baik daripada kita. Kenapa? Umurnya sudah puluhan tahun, sudah 60-70, berarti kebaikannya lebih banyak daripada kita. Nah, begitu juga orang tua melihat anak-anak, luar biasa, Masya Allah, anak-anak dosanya masih sedikit gitu ya, sementara sudah tua dosa masih banyak gitu ya gitu. Jadi menjadikan diri kita ini tidaklah lebih baik daripada orang lain. Justru kita termotivasi untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik tadi. Nah itu Bu tentang masalah tanda-tanda diterima taubat seseorang. Iya gitu. Nah kalau misalnya nih Pak Ustadz, tobat itu cukup hanya di ucapan saja atau seperti apa Pak Ustadz? Misalnya nih orang mau tobat cukup hanya, oh saya mau tobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala saya tobat. Dan terus ajalnya sampai itu dosanya akan dihapuskan itu seperti apa nih Pak Ustadz? Iya, tobat tidak cukup hanya di lisan ataupun di dalam hati kita. Tapi dia betul-betul dibuktikan dengan amal perbuatan. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi saya tobat. Kenapa? Tobat melakukan perbuatan maksiat. Apa perbuatan maksiatnya? Yaitu ninggalin dosa, ninggalin puasa ataupun sholat gitu. Dia tobat gitu. Hayya 'alas sholah ya. Dia lewat aja gitu. Ini bukan tobat ini. Orang tobat itu kembali kepada Allah gitu. Ketika dia ada seruan sholat, ayo sholat gitu. Ataupun ketika ada seruan perbuatan maksiat ya. Ada seruan untuk berjudi ya ataupun zina, nggak usah lah gitu. Kenapa? Nah, saya taubat kepada Allah. Nah, ini juga action ini. Artinya apa? Dia menghindar perbuatan maksiat tadi. Ya. Dia nggak mau mendekati perbuatan zina, minuman khamar, judi dan lain-lain. Dia menahannya gitu. Atau kalau dia sebaliknya, saya tobat ya. Ayo main dom gitu, ini duitnya gitu. Udah ya, sekali ini aja gitu. Pas ketika dia main judi, cek, ya nyawanya lepas, udah selesai itu. Dia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terakhir nih Bang Fahmi, berkaitan dengan pertanyaan tadi. Dulu ibu-ibu ada seorang hamba Allah di kalangan Bani Israel dulu itu membunuh 99 orang. 99 orang. Nah, membunuh Bu ya. Ini luar biasa ya dosanya. Kita pernah membunuh nggak? Ini kita nggak pernah ya. Apalagi 10 orang ya. Nah, 1 orang aja nggak pernah. Ini 99 orang gitu. Bertanya dengan salah seorang rahib, kata dia, bisa nggak saya bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah ini? Oh nggak bisa. Kenapa? Dosamu udah gede nih ya. 99 orang. Akhirnya yang rahib tadi dibunuhnya. Genap 100 gitu ya. Akhirnya dalam perjalanan dia kan ingin tobat ini. Ketemu lagi dalam perjalanan seorang orang soleh gitu. Bolehkah saya masih ada kesempatan nggak untuk tobat? Kenapa? Saya barusan bunuhin orang genap 100 orang gitu. Oh tenang, masih ada kesempatan. Kau pergilah suatu daerah situ, di situ tempat kamu bertobat. Oke, semangat dia. Berangkat dia ke sana. Dalam perjalanan meninggal. Masya Allah. Nah, meninggal dia. Kemudian malaikat rahmat, malaikat azab datang untuk menjemput rohnya tadi. Cuman malaikat azab dan rahmat ini debat dia. Ini punya saya nih kata malaikat rahmat. Ini punya saya kata malaikat azab. Kenapa? Kata malaikat rahmat kan dia kan taubat. Dia melakukan perbuatan dosa. Ini punya saya gitu. Akhirnya diskusilah mereka berdebat. Yaudah kita hitung aja. Perbuatan terakhirnya di mana dosanya? Di sana.
perbuatan amal solehnya mau kemana dia? Mau ke sana. Sekarang kita ukur mana yang lebih dekat kematiannya ini atau jasadnya ini. Ternyata dalam riwayat itu Allah dekatkan satu jengkal dengan tempat dia ingin bertobat. Satu jengkal lebih dekat. Maka kata malaikat rahmat, ini giliran saya, ini untuk saya gitu. Jadi ibu-ibu tidak ada kata-kata terlambat, teruslah kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, yaitu diawali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan kita akan jeda iklan kembali ya Ibu. Baik pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Mitra Kalbu TVRI Benggolo.